Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau coba nyampein ya alasan saya meminang XL7 ini. Lebih tepatnya XL7 tipe Zeta, nik tahun 2024. Jadi ada beberapa hal yang membuat saya menyimpulkan untuk mengambil unit ini ya. Banyak yang beranggapan karena ini produknya Suzuki ya, jadi banyak yang memandang sebelah mata lah dalam tanda kutip. Itu Suzuki itu pertama spare partnya itu dibilangnya mahal lah, terus harga jualnya jatuh lah, terus banyak lah yang menilai miring produk Suzuki itu seperti apa. Tapi sebenarnya untuk yang mengetahui produk knowledge suatu mobil atau kendaraan ya, Suzuki itu menghasilkan produk yang saya anggap itu sangat bersaing ya di kelasnya. Jadi di pasar Indonesia ini ada banyak produk produsen Jepang, terus ditambah lagi sekarang mulai produk Korea juga sudah mulai booming di Indonesia. Terus juga mobil Cina ya, mobil Cina juga sudah mulai merambah di Indonesia, sudah mulai eksis juga. Tetapi dari semuanya itu memiliki eh, konsumennya masing-masing. Jadi memiliki sudut pandang masing-masing. Kalau dari saya pribadi, pada dasarnya saya butuh kendaraan yang pertama itu lapis apa sorry, baris ketiga ya, 3 baris atau lebih tepatnya, karena mobil saya sebelumnya itu kan 2 baris, mobil saya sebelumnya itu kan Vios 2 baris. Jadi saya upgrade ke 3 baris, kemudian saya cari yang basisnya low SUV ya teman-teman, karena supaya lebih terlihat lebih tinggi dan juga bisa untuk ke berbagai medan lah, cukup mampulah nanti untuk di berbagai medan yang banyak batuan atau tanahnya yang tidak rata, itu low SUV adalah pilihannya. Kenapa saya pilih XL7 low SUV XL7? Yang pertama udah pasti dari segi budget ya teman-teman. Dari segi budget saya atau kemampuan saya. Untuk XL7 ini yang tipe Zeta harganya kan 260 jutaan ya kan. Saya pertimbangkan dari berbagai fitur dan kenyamanan. Jadi untuk saingannya itu kan untuk Suzuki XL7 ini saingannya itu ada Terios, ada Expander, ada Rush, ada juga BRV ya kan, untuk low SUV itu. Kemudian dari semuanya itu saya rangkum dengan harga 260 jutaan dengan fitur-fitur yang disediakan oleh XL7 ini. Saya bandingkan contoh dengan harga yang sama ya teman-teman, dengan harga 277 juta itu untuk beli expander tentunya nggak dapat ya, expander yang cross itu nggak dapat, kemudian itu gugur walaupun itu mobil menurut saya paling nyaman, tetapi karena hubungannya dengan kemampuan saya jadi itu saya gugurkan. Saya tidak mau idealis tapi saya realistis dengan kemampuan saya, jadi expander itu gugur. Kemudian yang kedua itu Rush juga harganya untuk yang tipe G itu 300 juta lah, hampir 300 juta lah kalau nggak salah. Kemudian Terios. Nah, Terios ini bisa nih dibandingin dengan XL7, tapi untuk dari segi fitur itu dia kalah dengan XL7 menurut saya, dan juga dari segi kenyamanan ya, terutama. Oh iya, kenapa saya nggak Rush tadi juga saya memikirkan dengan kenyamanannya, walaupun dia masih penggerak roda belakang, tapi menurut saya untuk handlingnya itu kurang nyaman lah. Jadi untuk Rush itu kurang nyaman. Kemudian untuk Terios pun pertama itu kurang nyaman, kedua fiturnya juga masih kalah dengan XL7. Untuk Terios yang dengan harga 270 juta itu dapat yang tipe X, itu dia pertama
dari audio steering switch tidak ada, ya kan. Kemudian apalagi ya, eh oh iya, dia kalau yang tipe X itu belum ada roof railnya ya, setahu saya belum ada roof railnya. Jadi kesan low SUV-nya itu masih kurang. Jadi yang bisa dibandingkan secara apple to apple harga itu antara XL7 dengan Terios. Untuk BRV apalagi, BRV udah 300 jutaan lebih, sama hampir sama dengan Expander Cross. Jadi kalau kita mau cari yang low SUV di harga di bawah 300 juta atau 250 juta lebih dikit, itu pilihannya hanya XL7 yang tipe Zeta. Nah, kalau yang tipe betanya dia sudah hampir 300 juta, yaitu 290 jutaan. Kemudian untuk yang tipe Alpha juga 300 juta lebih sedikit. Oleh karena itu, saya pilih yang tipe Zeta. Jadi tipe Z untuk SL7 itu dari segi tampilan per tipenya itu tidak ada perbedaan yang sangat berarti ya dari segi tampilan luar ya. Mungkin kalau yang untuk Zeta memang belum ada spoilernya, sama dengan Beta juga belum ada spoiler. Yang sudah ada spoiler belakang itu tipe Alpha. Jadi terus perbedaannya lagi itu dari segi velg. Velg itu selera ya. Untuk yang tipe Zeta yang punya saya ini masih dual tone. Untuk yang Beta dan Alpha tuh sudah warna hitam ya itu. Untuk yang NIK 2023-2024. Jadi dari segi tampilan itu XL7 Zeta dan kakak-kakaknya itu tidak terlalu terlihat jomplang lah ya. Jadi sama aja, sama-sama ganteng gitu loh. Kemudian dari segi kenyamanannya pun pasti sama. Untuk interiornya pun bedanya, kalau yang tipe Beta itu dia sudah ada cruise control, sudah ada konsol boxnya, terus spionnya sudah auto folding. Bedanya hanya itu. Oleh karena itu saya simpulkan XL7 tipe Zeta ini lebih value for money ya kan. Dari segi kenyamanannya dapat, dari segi apa namanya fitur nggak terlalu berbeda jauh, masih nyaman-nyaman aja dikendarai. Dengan harga segitu, perbedaan harga segitu, XL7 Zeta ini tetap menjadi saingan atau pilihan utama bagi yang mepet terkait dengan budget ya kan. 270 juta selain LSUV dapat Avanza tipe G, tapi kan dia bukan LSUV, dia MPV ya, jadi ground clearance-nya pun masih di bawahnya ini gitu loh, masih ceper lah, masih bisa gasruk lah di posisi tidur yang tinggi-tinggi itu. Tapi kalau XL7 ini aman gitu. Kemudian untuk dari segi yang lain, Suzuki, kenapa pilih Suzuki, itu ada dari segi garansinya teman-teman. Garansi ini sangat berpengaruh kenapa saya ngambil Suzuki XL7. Dia itu punya garansi atau servis selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu kita free service ya kan. Nah, coba saya bacain ya. Di sini ada banyak kuponnya. Ini kebetulan kupon yang pertama ini udah nggak ada, udah disobek karena saya udah servis pertama. Ini masih ada servis kedua sampai dengan servis ke berapa nih? 5 sampai servis ke 6 teman-teman. Atau 50.000 km atau 3 tahun, yang mana yang dicapai lebih dulu. Jadi untuk servis yang keduanya ini nanti saya dapat oli mesin gratis, filter oli sama gasket. Tuh, ini tertera di sini ya. Ini nggak bohong-bohong. Nah, gitu. Kemudian untuk servis yang ketiganya nanti ada ganti busi. Kemudian servis keempatnya sama dengan servis kedua, oli dan gasket. Tuh, dan seterusnya. Jadi ini salah satu kenapa saya pilih Suzuki ya. Kalau untuk Toyota saya nggak tahu ya. Untuk Toyota itu ada gratis servisnya atau tidak. Kalau dari cerita teman saya sih tidak ada gratis servis seperti ini selama 3 tahun gini ya. Dia servis tetap bayar. Itu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya informasi, silakan komen di kolom komentar supaya jadi referensi teman-teman yang lain
yang sedang compare untuk mencari unit atau mobil impiannya. Jadi dari dua itu ya teman-teman. Kemudian apalagi ya? Oke, mungkin dua itu ya teman-teman. Alasan kenapa saya pilih XL7 Zeta ini lebih ke pertama budget dan juga dia lebih value for money ya. Jadi dari segi harga dan juga fitur yang didapatkan itu sangat-sangat sepadan gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman yang sedang mencari mobil baru, impian atau mobil second juga bisa jadi pertimbangan. Jadi memang untuk harga jual Suzuki memang jatuh, tapi saya tidak memikirkan itu. Saya beli mobil itu bukan untuk dijual ya. Saya bukan pedagang. Saya beli mobil untuk saya nikmatin kenyamanannya, fitur-fiturnya. Jadi sesuai dengan harga, sesuai dengan kemampuan saya mau menikmati mobil itu. Jadi saya nggak mikirin branding seperti itu. Saya lebih memikirkan user experience-nya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.